Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bertong Yudo. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan dashboard Excel dalam tugas kelompok 3 mata kuliah Data Modeling Analytics yang diajarkan oleh Bu Aditya. Perkenalkan, saya sendiri adalah Berton, lalu rekan saya ada Mas Ridwan, ada Mas Edwi, ada Mbak Mauri, ada Mas Yusuf. Pada kesempatan ini, tugas kelompok 3 ini, kita akan membahas tentang data yang sebelumnya dibahas dalam tugas kelompok 2. Di dalam tugas kelompok ini, kita akan menjelaskan langkah-langkah tutorial dalam pembuatan dashboard tersebut, serta mendeskripsikan strategi yang akan diambil berdasarkan kondisi yang sesuai keadaan yang data yang didapatkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ridwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizwan Firdaus. Saya adalah salah satu anggota dari tim 6 dalam mata kuliah Data Modeling and Analytics. Jadi pada kesempatan kali ini kami diminta untuk membuat dashboard KPI dari data yang diberikan yang bersumber dari Tableau mengenai data penjualan retail produk-produk dari toko yang bernama Superstore yang berada di Amerika. Jadi pada dashboard KPI yang telah kami buat, kami membagi dalam dua kategori KPI. Yang pertama terkait KPI Financial Performance, yang mana di sini berisi data-data mengenai total penjualan, kemudian total demand atau permintaan terhadap barang tersebut, kemudian total profit yang berhasil didapatkan dari penjualan-penjualan, serta average margin, yakni perbandingan antara profit terhadap sales dalam periode waktu tertentu ya. Kemudian di kategori KPI kedua adalah KPI operasional dan customer efficiency yang berisi rata-rata processing time atau lead time proses. Jadi lamanya waktu proses dari mulai barang itu diorder sampai barang itu dikirim. Kemudian ada juga total shipping volume. Jadi total transaksi pengiriman barang yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Kemudian di sebelah kanan di sini juga kami menampilkan data margin profit di terhadap diskon ya. Serta kita juga menampilkan data rata-rata penjualan berdasarkan tipe produk. Ada tiga tipe: teknologi, furniture, dan office supplies. Serta di sini ada data terkait top selling product yang mana menampilkan jumlah sales ya ataupun penjualan dari setiap subproduk yang ada dalam toko retail tersebut serta margin profitnya. Jadi pada dashboard KPI ini kita bisa mengatur-ngatur berdasarkan apa yang kita ingin coba review. Misalkan berdasarkan tahun, kita bisa mengaturnya ini kebetulan dari tahun 2014, misalkan sampai tahun 2015, maka datanya akan otomatis berubah. Kemudian berdasarkan region, eh, ada 4 region di Amerika Serikat. Ini bisa juga kita atur mau daerah mana atau region mana yang coba kita lihat datanya. Misalkan di daerah di region sentral ataupun di east ataupun di south ataupun di west bisa kita review sesuai keinginan kita. Misalkan digabung juga bisa ya. Ya, ini bisa kita atur sedemikian rupa. Kemudian berdasarkan top selling product bisa kita cek penjualannya dari macam-macam subkategori seperti apa, juga bahkan berdasarkan kota yang ada di Amerika ini bisa kita cek juga tergantung
area mana yang ingin kita cek penjualan serta profitnya. Kemudian ini terkait KPI operasional juga bisa kita cek berdasarkan shipping mode-nya, apakah menggunakan first class atau layanan same day di hari yang sama. Kemudian second class misalkan kita bisa cek di sini. Lalu juga terkait margin profit terhadap diskon juga bisa kita cek area-area mana yang memberikan profit yang bagus dan juga diskon yang berimbang. Misalkan di area sentral, oh ternyata di sini walaupun toko ini memberikan diskon yang gede, 24%, ternyata berdampak pada turunnya margin profit hingga minus. Kalau kita bandingkan dengan Region East, misalkan eh, dengan diskon 15%, ternyata margin profit rata-ratanya 17%, jadi masih bagus. Jadi dengan data ini kita bisa melihat ternyata pemberian diskon rupanya tidak tidak juga selaras berbanding dengan data dari margin profit yang dihasilkan. Baik, itu yang dapat saya presentasikan pada bagian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Edwik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, perkenalkan saya Edwik Sony. Meneruskan terkait apa yang sudah dijelaskan cukup jelas oleh Kak Rizwan terkait KPI Financial Performance, di mana bagaimana sih untuk membuat dashboard seperti ini. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait tren penjualan, yaitu yang di sebelah kiri atas ini, bagaimana cara untuk membuat tren penjualan. Sebenarnya kita sudah membuat pivot table di worksheet analisis pivot yang sudah terbuat. Kita juga punya data source data, Superstone, people, return, customer, product, dan orders. Nah, dari kita ingin tahu tren penjualan, ada yang ada tahunnya. Nah, ada tahunnya berada di worksheet orders. Pertama kita hilangkan dulu aja untuk tampilan dashboardnya. Kita masuk ke order, kita lakukan pivot table, insert, exit for worksheet, analysis, kita taruh di sebelah sini. Nah, kita masukkan karena kita ingin tahu tren penjualan, kita masukkan tahun dan sales. Nah, sudah kita masuk, kita coba jadi dolar. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Caranya cukup mudah, yaitu dengan memblok tabel lalu masukkan chart. Nah, setelah muncul, kita copy paste dan masukkan ke dashboard. Kita masukkan ke dashboard, kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini masih belum sesuai untuk desainnya. Kita masuk ke desain, kita klik desain yang sama. Nah, sepertinya juga sudah masih ada yang kurang, yaitu nilai atau value. Klik kanan di sini, add data label. Nah, sudah muncul uh, untuk data label tren penjualan. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Maurin, untuk Sledgers. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Bagaimana cara untuk menambahkan dan menghubungkan timeline order date menggunakan fitur slicer di Excel, sehingga satu timeline dapat mengontrol lebih dari satu pivot table pada dashboard. Nah, pertama, pastikan data penjualan Superstore. Ini datanya sudah diolah menggunakan pivot table. Dan kolom order date memiliki format tanggal yang valid. Nah, ini penting karena timeline hanya dapat digunakan pada field bertipe data. Nah, selanjutnya saya klik salah satu pivot table yang sudah dibuat. Ini kemudian saya masuk ke tab pivot table analyze dan memilih menu timeline, insert timeline. Nah, pada jendela yang muncul, saya pilih field order date, lalu klik OK. Nah, setelah itu timeline order date akan muncul di lembar kerja. Nah, ini saya copy dulu ke bagian dashboard. Ini saya copy ke sheet dashboard, kemudian saya sesuaikan di sini. Oke, untuk mengatur tampilan berdasarkan tahun, saya klik drop down di pojok kanan atas timeline, lalu memilih opsi years, sehingga rentang waktu ditampilkan dalam bentuk tahunan. Nah, di sini sudah muncul dari 2014 sampai 2017. Nah, agar sama ini dapat mengontrol seluruh pivot table yang ada di dashboard, maka berikutnya adalah menghubungkan timeline menggunakan fitur report connection. Nah, caranya saya klik langsung ke timeline, kemudian saya klik report connections. Nah, di sini sudah tercentang, sehingga lalu kalau sudah langsung klik OK saja. Setelah report connection diaktifkan, setiap perubahan rentang waktu pada timeline akan secara otomatis memperoleh seluruh pivot table yang terhubung. Nah, dengan demikian, mudah dapat melakukan analisis data penjualan berdasarkan periode waktu tertentu secara lebih cepat, interaktif, dan efisien. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Dumara dengan NIM 28025 35875 dari Teknik Industri BINUS kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pembuatan pie chart pada dashboard KPI Superstore. Bisa kita lihat ada 3 data pie chart, yaitu data sales per region, data profit per region, serta summary of product sales. Langkahnya yaitu pada dashboard KPI Superstore ini dimulai dengan menentukan tujuan visualisasi, yaitu menampilkan data yang bersifat komposisi atau proporsi dalam total, seperti total quantity, total sum of profit, serta summary of sales tadi. Di sini setelah kita kelompokkan dengan pivot table, langsung kita rubah ke dalam pie chart. Dalam pie chart sendiri bisa kita lihat ada value yaitu region dan warna untuk membedakan kategori tersebut agar mudah dilihat. Serta ada value persentase sendiri yang dilakukan untuk memastikan total persentase tetap bernilai 100. Serta menurut saya akan lebih mudah ditangkap oleh pemegang kekuasaan dari perusahaan tersebut seperti manajer dan sebagainya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 tentang deskripsi strategi yang akan diambil berdasarkan kondisi yang sesuai keadaan data yang didapatkan dari dashboard tersebut adalah
berikut seperti yang bisa kita lihat berdasarkan data yang ditampilkan pada dashboard KPI Superstore ini adalah eh, evaluasi kebijakan yang bisa diambil dan strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan performa finansial dan operasional perusahaan, antara lain seperti nomor satu, evaluasi kebijakan diskon di wilayah sentral. Strateginya adalah segera meninjau ulang skema pemberian diskon di wilayah sentral karena pengurangan tingkat diskon harus dilakukan secara bertahap untuk mengubah margin negatif menjadi positif tanpa mengorbankan volume penjualan secara drastis. Lalu yang kedua adalah ekspansi dan penetrasi di wilayah barat. Strateginya adalah memfokuskan alokasi anggaran pemasaran dan stok inventaris ke wilayah barat. Karena wilayah ini terbukti paling efisien dalam menghasilkan keuntungan, serta ekspansi yang lebih lanjut di wilayah ini akan memberikan return of investment yang paling maksimal. Lalu yang ketiga, optimalisasi link produk untuk produk teknologi. Strateginya adalah meningkatkan variasi produk atau melakukan kampanye bundling pada kategori produk teknologi tersebut untuk mengingat bahwa kontribusi yang besar disumbang oleh produk teknologi tersebut, sehingga menjaga momentum pertumbuhan di sektor ini akan menjadi sangat krusial bagi pendapatan total perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kelompok 6. Atas perhatiannya, terima kasih.